Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 mau mempresentasikan mengenai bab 4, yakni mengenai materi tentang uang beredar. Tapi sebelum saya mempresentasikan mengenai bab 4, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya M. Chandra Adi Purwanto, dari Prodi S1 Manajemen P2K semester 3, NIM 2019 1221183. Baik, kita masuk pada slide yang pertama, yaitu mengenai pengertian uang beredar. Uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi, baik oleh bank sentral berupa uang kartal maupun uang giral dan uang kuasi. Definisi jumlah uang beredar atau money supply telah mengalami evolusi dalam waktu yang sangat panjang. Pada awalnya yang dimaksud uang beredar adalah uang yang dikeluarkan dan diedarkan oleh otoritas moneter, yaitu uang kartal saja. Pada menio abad ke-19, di mana bank umum atau bank komersil baru pada tahap perkembangannya. Simpanan dalam bentuk rekening giro atau uang giral belum dikenal oleh masyarakat. Pada waktu itu masih diperdebatkan apakah simpanan dalam bentuk giro ini dikategorikan sebagai uang atau bukan. Akhirnya disepakati bahwa uang simpanan di bank tidak dapat dianggap sebagai uang. Kita masuk pada slide selanjutnya, yang ini mengenai jenis-jenis uang beredar. Yang pertama ada uang beredar dalam arti sempit atau M1, dan yang kedua ada uang beredar dalam arti luas atau M2. Ini kita masuk pada slide selanjutnya, ini mengenai pengertian uang beredar dalam arti sempit M1, yaitu M1 didefinisikan sebagai kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan uang logam yang beredar dan berlaku di masyarakat. Uang beredar dalam arti luas M2. M2 didefinisikan sebagai kewajiban moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal atau dilambangkan dengan C, uang giral atau dilambangkan dengan D, dan uang kuasi yaitu T. Dengan kata lain, M2 sama dengan M1 plus uang kuasi atau uang ya. Kita masuk pada selanjutnya, mekanisme penciptaan uang. 1. Ini otoritas moneter. 2. Bank umum. 3. Masyarakat atau sektor swasta domestik. Ketiga pelaku tersebut saling bersinergi sehingga demand dan supply berada pada keseimbangan yang diinginkan, di mana otoritas moneter sebagai pencetak uang kartal, bank umum sebagai pencetak uang giral dan kuasi, sektor swasta domestik sebagai pengguna daripada uang yang diciptakan otoritas moneter dan bank umum. Otoritas moneter dalam hal ini disebut dengan bank sentral sebagai lembaga independen mengatur peredaran uang yang dicetaknya. Hanya pada bank sentral uang kartal diciptakan, yang nantinya uang tersebut didistribusikan ke bank umum dalam bentuk uang kartal. Oleh bank umum diubah lagi bentuk uang kartal tersebut menjadi uang giral yang berbentuk tabungan, giro, dan saving deposit. Uang tersebut yang nantinya akan disalurkan ke sektor swasta domestik. Baik, kita bisa lihat di sini ada grafik ya mengenai peredaran uang dari tahun 2015 sampai 2020, ya ini mengenai uang giro rupiah. Nah, ini yang terendahnya di 2019 dan yang tertinggi nih tahun 2020 ini sekarang paling tinggi. Dan dari sisi uang kartal sendiri bisa kita lihat dari warna hijau ini, dia paling terendah kisaran antara tahun 2015 ke 2016 ya. Kita lihat ini pada anjlok dalam, dan posisi puncaknya ini di antara 2016 sampai 2017 ya, di detik sampai hampir 20 lebih ya.
Oke, baik, kita masuk pada selanjutnya. Perhitungan jumlah uang beredar. Yang pertama, yakni pendekatan transaksi atau transaction approach. Pendekatan ini memandang bahwa jumlah uang beredar yang dihitung adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Dan yang kedua, pendekatan likuiditas. Likuiditas atau likuiditas approach. Ini sesuai pendekatan ini, jumlah uang beredar didefinisikan sebagai jumlah uang untuk kebutuhan transaksi ditambah uang kuasi atau cash money. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa sekalipun uang kuasi merupakan aset finansial yang kurang likuid dibanding uang kertas, uang logam, dan uang rekening giro. Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Faktor ke-1 yaitu kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter meliputi politik diskonto, politik pasar terbuka, politik cash ratio, politik kredit selektif dalam mencetak dan mengedarkan uang kertas. Faktor 2, kebijakan pemerintah melalui kementerian atau menteri keuangan untuk menambah peredaran uang dengan cara mencetak uang logam dan uang kertas yang nominalnya kecil. Dan faktor yang ketiga, ini selera konsumen terhadap suatu barang. Semakin tinggi selera konsumen terhadap suatu barang, maka harga barang tersebut akan terdorong naik, sehingga akan mendorong jumlah uang yang beredar semakin banyak. Demikian sebaliknya. Terus apa kebijakan dari pemerintah terhadap jumlah uang yang beredar di masyarakat? Kebijakan pemerintah terhadap jumlah uang yang beredar pada masyarakat, ya ini 1, mengenai pengendalian tingkat bunga melalui politik diskonto. 2, menarik atau menambah jumlah uang yang beredar melalui politik pasar terbuka dengan cara membeli atau menjual suatu harga. 3, pemotongan nilai mata uang melalui kebijakan sharing yang dilakukan bank sentral. Dan yang keempat, melakukan revaluasi atau devaluasi. Bisa kita lihat grafik di sebelah kiri kita. Ya, ini rata-rata dari tahun 1990 sampai dengan 2012. Ya, ini mengalami kenaikan ya. Ini tertinggi ya ini 5 miliar ya pada tahun maksudnya pada bulan Desember 2017. Berarti dia tuh tertingginya di Desember, dan yang terendah dia pada bulan Februari 1990. Ya, ini sekitar jumlahnya 5.196 miliar. Nah, ini kita lihat ya Pak. Baik, sekian presentasi dari saya kelompok 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.